Pria ini bisa berjalan di atas air guys. Ternyata dia hendak menghampiri seorang wanita yang ada di sungai itu. Bukan untuk ditolong, justru dia hendak menyerangnya. Wanita itu terus berenang menyelam ke dalam air karena kalau dia nongol langsung ditendang dan dipukul. Wanita itu terus berenang menjauh tapi tetap diikuti oleh pria tadi. Akhirnya pria itu kesal karena si wanita itu tak kunjung nongol. Dengan senjata rantai tajamnya, dia berkali-kali mencoba menyerang wanita itu tapi nggak kena. Wanita itu berinisiatif melepas baju double-nya itu dan membuat pria itu bingung karena seperti terlihat dua orang kan di bawah air. Akhirnya wanita itu berhasil mengelabuinya dan menangkap rantainya dan dia langsung ditarik ke atas, melilitkan rantai itu ke leher si pria dan dia tarik sekencang mungkin dari bawah air karena pria itu nggak bisa masuk ke dalam air. Akhirnya pria itu meninggoy guys dan wanita itu segera pulang dengan kuda hitam kesayangannya. Saat malam satu suro, pria ini mengalami hal mengerikan. Jadi pria ini mendatangi sebuah warung makan saat tengah malam. Dia tanyakan ke si pedagang kenapa jam segini sudah pada tutup padahal belum terlalu malam. Kata si penjual, malam ini adalah malam satu suro, dimana hari itu adalah hari rayanya para setan. Namun sembari makan pria itu malah ketawa. Lalu pria itu cerita kalau dia habis nganterin istrinya lahiran di rumah sakit sebelah. Si penjual kaget dong karena setahu dia di daerah situ nggak ada rumah sakit. Pas dijelasin lokasi detailnya, penjual itu langsung bilang kalau rumah sakit itu sudah terbengkalai dan lama tutup. Langsung pria itu tancap gas ke sana dan memang benar. Rumah sakitnya itu sudah tua tak terurus guys, serem banget. Dia pun nyariin istrinya di sana. Tukang bakso ini ketemu sundel bolong di jalan. Dia ketakutan karena dia tahu kalau si Susana itu sudah meninggal. Tapi karena dia takut, dia menuruti apa permintaannya Susana sembari berpura-pura buta agar dia tidak diapa-apain. Susana itu minta ke si Kang Bakso 10 mangkok bakso. Dengan gemetaran, tukang bakso itu membuatkannya. Belum juga 1 menit, baksonya udah habis dimakan sama Susana dan dia minta lagi 10 mangkok. Pas si Mamang itu mau ciduk itu bakso kan di panci, tiba-tiba baksonya itu berubah jadi bola mata kayak gini guys. Langsung kaget itu mamang-mamang bakso. Gak lama setelahnya ada 2 orang lewat yang berboncengan ngelihat Susana dengan punggungnya yang bolong dan dia teriak sundel bolong. Kang Bakso itu semakin ketakutan dan akhirnya dia juga kabur dari sana guys. Serem banget. 3 orang pasukan ini ditembak dari luar oleh musuh mereka, tapi ternyata ada 1 prajurit yang gak kena tembak. Lalu dia ngelihat bayangan musuh itu mau masuk kan, langsung dia pura-pura meninggoy seolah-olah ketembak juga. Pas mereka masuk, ada seorang komandan dan bawahannya yang tengah ngobrol di sana membicarakan sesuatu. Pas mereka ngobrol, bawahannya itu sadar kalau salah satu prajurit itu masih bergerak. Lalu diceklah satu persatu sama si komandan. 2 orang yang lain memang terlihat tidak bernyawa, tapi yang satu pas ditusuk perutnya itu menghindar terus. Tapi komandan menganggap kalau itu proses pencabutan nyawa. Bawahannya itu jelas menepis anggapan komandan, tapi justru komandan malah menembak bawahannya karena ia ngeyel. Emang agak lain ya guys komandannya ini. Sapi ini hebat banget guys. Dia terlibat perkelahian dengan seseorang di sebuah padang rumput. Sapi itu berantem sama seorang pria. Bahkan dia bisa berdiri dan jago bela diri kayak gini. Beberapa kali pria itu kena pukul sama si sapi. Lalu pria itu melihat kelemahan si sapi yaitu susunya. Pria itu mendekat hendak menyerang susunya kan, tapi tidak semudah itu. Bahkan dia kena gencet juga. Gak cuma itu, sapi itu mengeluarkan jurus susu sapi dikecrot-kecrotan ke pria itu. Alhasil pria itu ngamuk dan dia berhasil memukul, menggigit dan menyentil susu sapi itu sampai sapinya itu merasa kesakitan guys. Dan setelahnya sapi itu mengeluarkan jurus terakhir tapi nggak kena, justru dia malah kelelahan. Jangan pernah iseng ke hewan buas saat di kebun binatang guys. Jadi ada seorang pria bernama Sean yang berkunjung ke kebun binatang sama kedua ponakannya. Lalu Sean melempar sebuah pinus ke harimau itu beberapa kali sampai harimaunya itu seperti ngamuk. Padahal ada ibu-ibu yang menegur, tapi dia bilang gak apa-apa, lagian itu cuma buat konten. Lalu Sean pergi ke WC. Pas dia lagi pipis, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari para pengunjung yang ternyata pada lari ketakutan karena harimaunya itu lepas guys. Sean pun kaget dan juga langsung lari. Dia dikejar sampai masuk ke kandang flamingo. Dia langsung telepon 911 buat minta bantuan. Pas 911 datang, ternyata ada salah satu petugas juga yang sudah diserang sama harimau itu, tapi cuma tangannya yang terluka. Dan kalian tahu guys, Sean akhirnya ketangkap sama si harimau itu dan dia dimakan. Petugas 911 akhirnya menembak harimau itu untuk diamankan.
Pria ini punya seorang cewek yang ia kenal di sebuah desa terpencil. Pas mereka berduaan, ada teman-temannya si pria itu yang bilang kalau pacarnya itu adalah hantu nenek gayung. Ternyata benar, dia dipeluk dari belakang sama nenek-nenek kulit gosong kayak gini guys, serem banget. Akhirnya mereka semua lari dan mereka terus dikejar sama si nenek gosong itu sampai hujan-hujanan kan. Ada satu hal yang bisa mereka lakukan supaya bisa lepas dari nenek itu, yaitu mencari kuburan nenek itu dan diambil lagi jasadnya, karena mitosnya dulu dia sebelum dikubur belum dimandikan, jadi berkentayangan nyariin orang yang mau mandiin dia guys. Bocil ini ketakutan banget pas ngelihat wajah pria ini karena hilang separuh. Ternyata dia itu adalah teman dari ayah si bocil yang main ke rumahnya. Dia langsung pasang maskernya kan supaya nggak bikin si bocil itu nangis. Pria itu dulunya ikut perang dan alhasil bikin wajahnya itu jadi cacat kayak gini guys. Ibu dari bocil itu mencoba ngasih tahu ke anaknya kalau pria tadi mukanya baik-baik saja dan dia itu orang baik bukan orang jahat. Kasian banget ya guys. Serem banget guys, pas abis bangun tidur cewek ini ngaca kan. Dan dia itu ngelihat kayak ada jerawat gitu di pipinya. Karena kelihatan semakin gede dalam hitungan menit, cewek yang bernama Heather itu akhirnya memencet jerawatnya sampai ngucurut darah. Setelahnya tiba-tiba keluar seekor laba-laba dari lubang jerawat itu guys. Dia semakin ketakutan dan ternyata nggak cuma satu, tapi banyak banget keluar laba-laba dari wajahnya. Di luar ada teman Heather yang mau berangkat sekolah, tapi dia dengar jeritan Heather kan. Dia pun kesana hendak nolongin, tapi pintunya itu masih dikunci. Heather pun semakin ketakutan dan malah nggak sengaja mecahin kacanya yang pecahannya itu nancep di jidat. Serem banget guys. Dan dari bekas lukanya itu keluar lagi banyak sekali laba-laba sampai dia pun kehabisan darah dan meninggoy. Temannya berhasil masuk lewat jendela atap. Dia sudah tidak bernyawa. Serem banget guys. Dua pria ini membuat banyak sekali jebakan tikus karena mereka hendak menangkap seekor tikus yang cerdik. Lalu datanglah tikus yang dimaksud itu. Dengan pintarnya, tikus itu bisa melewati satu persatu jebakan itu dan malah berjalan entah kemana. Mereka berdua pun juga ngeliatin aja apa yang dilakukan oleh tikus itu. Ternyata guys, tikus cerdik itu berjalan ke arah tumpukan ceri supaya dia bisa melemparkan salah satu ceri itu untuk mengenai jebakannya. Dan tikus itu berhasil, justru jebakannya itu malah mengenai dua pria itu guys. Nenek ini agak lain guys, ceritanya dia tengah merajut sebuah kain di atas sebuah tebing. Lalu karena rajutannya itu udah panjang banget, dia nggak sadar kalau rajutannya itu jatuh ke tebing. Dia pun terus merajut sembari menahannya. Tapi lama-lama benang rajutannya itu habis dan dia semakin ketarik ke bawah. Kalau mau dilepasin sayang kan, tapi kalau nggak dilepasin nanti dia jatuh. Akhirnya dia menyambung rambutnya sendiri dan dirajut guys. Justru pas sampai akar rambut dia kebingungan sendiri karena ketarik ke bawah. Dia terus menahan dengan jarum rajutannya itu supaya nggak jatuh. Tapi karena nenek-nenek itu lemas, dia akhirnya ketarik dan jatuh juga guys. Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa diambil dari cerita ini? Ada sebuah pertandingan adu panco, si botak melawan pria gondrong. Mereka berdua ini terlihat sangat bersemangat ya guys. Tapi si botak ini agak sombong karena dia yakin pasti dia yang menang. Lalu juri pun tanya ke mereka berdua apakah sudah siap. Kata mereka berdua, iya siap. Lalu dimulai dan si botak ini awalnya berhasil membuat pria gondrong itu sedikit kewalahan. Tapi lama-lama pria botak ini malah terlihat ngos-ngosan dan si pria gondrong itu terlihat sangat santuy. Bahkan dia beberapa kali mempermainkannya. Lalu karena pria gondrong itu nggak punya banyak waktu, dia pun langsung kasih KO ke pria botak itu guys. Mobil wanita ini mengalami kecelakaan di sebuah dataran tinggi yang tandus. Mengenaskannya, mobilnya itu jatuh ke jurang di mana di dalamnya itu ada anak laki-lakinya yang masih kecil. Wanita itu sempat melompat dari mobil itu. Dia pun akhirnya turun dan menemukan mobilnya. Dia sudah pasrah tuh apapun yang terjadi pada anaknya. Tapi pas pintu mobil dibuka, anaknya itu masih terlihat selamat guys. Hanya terlihat mukanya itu yang biru-biru. Dan ajaibnya, mobilnya itu juga masih bagus guys. Wanita itu sempat merenung tapi dia akhirnya memberanikan diri mengendarai mobil itu untuk naik lagi ke atas menemukan jalan pulang. Dan dengan full gas dia terus naik dan akhirnya berhasil guys. Dia dan anaknya pun dibawa ke rumah sakit dan untungnya anaknya juga berhasil siuman. Hampir saja wanita ini dimakan sama psikopat karena ada seorang psikopat cewek yang habis makan sesuatu. Pas dia bersihin darah di mulutnya, ada seorang cewek yang lagi di dalam kamar mandi ngeliatin dia. Dan cewek psikopat itu tahu ada orang di dalam kamar mandi. Dia pun membuka satu persatu tapi kosong dan kamar mandi terakhir di mana cewek itu berada. Tapi untungnya cewek itu langsung pindah ke kamar mandi sebelah lewat lorong di bawah itu guys. Jadi dia selamat dari psikopat itu.